Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Oke, hari ini kita akan kembali lagi pada pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Arab. Yang kali ini akan membahas tentang tema metode pembelajaran bahasa Arab. Kemarin kita membahas tentang pendekatan pembelajaran bahasa Arab. Ya, kita review ulang lah. Pendekatan pembelajaran bahasa Arab apa saja di situ? Ya. Ada pendekatan humanistik, ada pendekatan teknik, ada pendekatan analisis dan non analisis, juga pendekatan komunikatif. Nah, di sini kita akan membahas tema yang kelima ini tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan metode? Ya, metode atau thoriqah. Ya. Metode itu adalah suatu cara yang dilakukan seorang pendidik atau seorang pengajar ataupun seorang guru dalam mengekspresikan dirinya dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan bahan ajar. Ini pengertian dari metode. Kemudian metode dalam pembelajaran bahasa Arab ini memiliki macam-macamnya. Di antaranya ada thoriqah, qawaid wa tarjamah, ada juga thoriqah qiraah, ada juga thoriqah mubasyarah, ada juga thoriqah sam'iyah syafawiyah, dan juga thoriqah ma'rifah wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Jadi banyak macam-macamnya. Nanti yang kita bahas ya kemungkinan ada 4 atau 5 thoriqah saja. Yang pertama ya thoriqah qawaid wa tarjamah ya. Thoriqah qawaid wa tarjamah ini atau metode tata bahasa dan terjemah. Metode ini merupakan metode tertua dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Sehingga metode ini juga disebut metode tradisional. Meskipun sukar untuk mendapatkan sejarah lengkap dan terperinci mengenai metode ini, tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa pengajaran tata bahasa dan terjemah telah berlangsung dalam pengajaran bahasa selama berabad-abad. Jadi yang pertama kali muncul thoriqah atau metode dalam pembelajaran bahasa asing ini adalah thoriqah qawaid wa tarjamah, metode tata bahasa dan terjemah. Oke, kita lanjutkan. Dalam prakteknya ya thoriqah qawaid wa tarjamah ini mempunyai ciri-ciri ya. Di antaranya yang pertama, siswa itu mempelajari kaidah nahwu atau tata bahasa dan daftar kosakata dwi bahasa yang berkaitan erat dengan bahan bacaan pada pelajaran yang bersangkutan. Tata bahasa dipelajari secara deduktif dengan bantuan penjelasan-penjelasan yang panjang serta terperinci. Setelah yang kedua, setelah kaidah-kaidah dan kosakata tersebut dipelajari, maka petunjuk-petunjuk bagi penerjemahan latihan-latihan itu mengikuti penjelasan-penjelasan ketatabahasaan yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga, pemahaman akan kaidah-kaidah dan bahan bacaan pun diuji melalui terjemah. Kemudian yang keempat, ini adalah bahasa asli atau bahasa ibu dan bahasa sasaran dibandingkan secara konstan. Dibandingkan secara konstan. Tujuannya untuk apa pembelajaran bahasa ibu dan bahasa sasaran secara konstan ini? Untuk mengalihkan bahasa sasaran ke bahasa ibu. Contohkanlah bahasa
ibu adalah bahasa Indonesia, bahasa sasaran adalah bahasa Arab. Yang kelima, memang sedikit kesempatan untuk praktek atau latihan menyimak dan berbicara selama penggunaan metode ini, karena memusatkan perhatian pada latihan-latihan membaca dan menerjemah. Ini merupakan dari ciri-ciri thariqah qawaid wa tarjamah. Kemudian kita lanjutkan mengenai kelebihannya, ya. Kelebihan apa saja yang terdapat pada thariqah qawaid wa tarjamah? Yang pertama, dapat digunakan di kelas-kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Yang kedua, guru yang kurang bahkan tidak fasih berbahasa Arab dapat mengajar dengan metode ini. Yang ketiga, cocok bagi semua tingkatan. Ya. Maksudnya apa? Ya, mengenai tingkat kemampuan siswa. Ya, semuanya boleh mengikuti qawaid wa tarjamah, ya, para siswa boleh praktek ini. Kemudian yang keempat, siswa sangat menguasai kemampuan membaca bahasa Arab karena penekanan di sini pembelajarannya pada kaidah qawaid, ya, kaidah qawaid tentang bahasa Arab, tentang nahwu dan sharaf itu. Kemudian kita lanjutkan, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Ya. Apa kekurangan dari metode tata bahasa dan terjemah ini? Ya, ini. Untuk kekurangan metode thariqah wa tarjamah, ya, thariqah qawaid wa tarjamah ini, yang pertama, para siswa hanya kuat dalam kemampuan membaca dan penguasaan tata bahasa, tetapi siswa itu lemah dalam kemampuan mendengar, berbicara, dan menulis. Yang kedua, qawaid yang dipelajari dengan hafalan seringkali kurang memberi pemahaman terhadap qawaid tersebut. Yang ketiga, dibutuhkan guru yang terlatih dalam penerjemahan. Yang keempat, bahasa yang dipelajari cenderung bahasa klasik, sehingga ada kemungkinan sudah tidak terpakai pada zaman modern ini. Yang kelima, metode ini lebih mengajarkan tentang bahasa daripada mengajarkan perbahasa. Ini adalah yang pertama, qawaid wa tarjamah, metode tata bahasa dan terjemah. Kita lanjutkan thariqah mubasyarah, metode langsung. Latar belakang munculnya metode ini adalah sebagai reaksi terhadap penggunaan metode qawaid wa tarjamah yang mengajarkan bahasa seperti bahasa yang mati, tidak hidup, ya, tidak ada komunikatif. Dan sebelumnya sejak tahun 1850 telah banyak muncul propaganda yang mengkampanyekan agar menjadikan pengajaran bahasa asing itu hidup, menyenangkan, dan efektif. Propaganda ini menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam metode pengajaran bahasa asing, sehingga kemudian secara cepat lahirlah metode pembelajaran baru yang disebut metode langsung. Dalam bahasa Arab disebut apa? Thariqah al-mubasyarah. Ciri-ciri dari thariqah al-mubasyarah, metode langsung. Yang pertama, tujuan dasar yang diharapkan oleh metode ini adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa ibu siswa. Yang kedua, pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa lain. Jadi kalam pun juga menggunakan bahasa Arab dalam penyampaian materi. Yang ketiga, percakapan antara individu merupakan bentuk pertama
dan yang umum digunakan dalam masyarakat. Sehingga percakapan menggunakan kosakata dan susunan kalimat sesuai dengan maksud dan tujuan belajar siswa. Jadi ini pembelajarannya mengenai tema-tema yang sudah sering dilaksanakan, dilakukan, dipraktekkan di lingkungan sekitar siswa. Yang keempat, di awal pembelajaran, siswa dikondisikan untuk mendengarkan kalimat-kalimat sempurna dan mempunyai makna yang jelas sehingga siswa mampu dan mudah memahaminya. Jadi dikondisikan siswa agar untuk fokus ya, mendengarkan dulu materi yang disampaikan oleh pengajarnya. Yang kelima, nahwu adalah sebagai alat untuk mengatur ungkapan bahasa dan diajarkan di sela-sela penggunaan ungkapan bahasa dan kalimat-kalimat yang muncul dalam percakapan. Jadi untuk kaidah nahwunya langsung dipraktekkan dalam apa? Dalam kalam atau berbicara bahasa Arab. Ini. Kemudian yang keenam, sebagian besar waktu pembelajaran yang digunakan itu untuk latihan bahasa. Ya, seperti apa? Seperti imla atau mengulang cerita atau bahkan khitobah. Ini ya untuk ciri-ciri dari thariqah mubasyirah, metode langsung. Kemudian apa kelebihan dari thariqah mubasyirah? Ya. Yang pertama, para siswa kuat dalam keterampilan menyimak dan berbicara. Ya, ini maharatul kalam wa maharatul istima'. Ya, ini keunggulannya di sini. Yang kedua, para siswa menguasai pelafalan dengan baik. Ini lahjahnya ya untuk berbicara atau kalam bahasa itu fasih ya karena sudah terlatih. Yang ketiga, para siswa mempunyai keberanian yang tinggi dalam berkomunikasi secara lisan dengan bahasa Arab. Ini biasanya siswa ini cenderung belajarnya di ma'hadul asyriyah ya, atau modern ya ini. Yang keempat adalah qawaid dipelajari secara langsung dengan berbahasa. Ini praktek langsung. Ini kelebihan dari thariqah al-mubasyirah, metode langsung. Selanjutnya, ya ini kekurangannya apa thariqah al-mubasyirah? Satu, hanya dapat diterapkan pada kelompok kecil. Jadi tidak kurang efektif kalau dipraktekkan secara kolektif atau bersama-sama. Banyak ini ya, satu kelas ada 50, praktek langsung ini kurang efektif, harus dibentuk kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, sukar menyediakan berbagai kegiatan yang menarik dan bersifat situasi sebenarnya di dalam kelas. Ya, ini karena prakteknya kalam itu langsung yang sesuai dengan pengalaman kehidupan, jadi harus memiliki tema-tema atau kegiatan yang sifatnya faktual. Ya, ini. Yang ketiga, sangat membutuhkan guru yang terampil dan fasih. Ini pengajarnya harus memiliki lahjah yang bagus, ya, memiliki kalam yang bagus dalam lita'lim al-lughah al-arabiyyah. Yang keempat, teknik yang digunakan cenderung membosankan. Karena apa? Karena siswa disuruh latihan drill dan drill, otomatis siswa memiliki kejenuhan, membosankan. Jadi harus seorang pengajar memiliki trik atau strategi yang bagus. Ya, ini. Kemudian dilanjutkan ya, thariqah yang ketiga. Metode yang ketiga adalah sam'iyah syafawiyah, metode audio-visual. Secara singkat, penggunaan thariqah sam'iyah syafawiyah ya, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, metode ini ya berangkat dari gambaran bahwa bahasa adalah seperangkat simbol-simbol suara yang dikenal oleh anggota masyarakat untuk mengadakan komunikasi di antara mereka. Yang kedua, guru dalam mengajarkan keterampilan bahasa mengikuti ya, urutan asli pemerolehan bahasa pertama
yaitu dari keterampilan mendengarkan dahulu, kemudian menirukan pembicaraan orang-orang sekitar dan mengucapkan kata-kata, membaca, dan yang terakhir adalah menulisnya. Jadi prakteknya sangat terperinci ya. Yang ketiga adalah metode ini didasarkan pada pandangan ahli antropologi kebudayaan. Jadi melihat merasakan ya, prakteknya seperti itu ya, mendengarkan secara kebahasaan itu. Kemudian kelebihannya apa metode Syam'iyah Syafawiyah ini atau metode audiolingual? Metode audiolingual ini memiliki ciri-ciri yang sudah dijelaskan di atas ya. Kemudian ini kelebihannya apa? Yang pertama, memberi banyak latihan dan praktek dalam aspek keterampilan menyimak dan berbicara. Nah, ini prakteknya seperti itu. Maharatul istima' wa maharatul kalam. Nah, ini. Yang kedua, para siswa menguasai pelafalan dengan baik. Karena metode ini membutuhkan sebuah perangkat atau media ya. Yang ketiga, para siswa keterampilan ya. Para siswa itu terampil dalam membuat pola-pola kalimat seperti yang telah dilatihkan. Jadi langsung diajarkan secara mendengarkan praktek, hampir sama dengan metode mubasyirah ya. Kemudian kekurangannya apa saja? Ya, kekurangan ya dari metode Syam'iyah Syafawiyah ini atau metode audiolingual. Yang pertama, sangat membutuhkan guru yang terampil dan cekatan. Ini yang pertama, syaratnya itu. Ya, syarat agar untuk merespon dari kekurangan ini. Yang kedua, kekurangannya apa? Ulangan seringkali membosankan serta menghambat pembelajaran kaidah-kaidah bahasa. Yang ketiga, kurang sekali memberi perhatian pada ujaran spontan karena para siswa itu dilatih merespon secara mekanistis sebagai respon stimulus. Ini. Jadi para siswa ya kurang memperhatikan apa yang diajarkan ya. Karena ini hanya sebuah rangsangan saja. Ini kekurangannya. Jadi harus ada harus ada fakta yang sebenarnya. Kemudian dilanjutkan yang keempat, ya ini metode qiraah, metode membaca. Ciri-ciri penggunaan thariqah al-qiraah, metode membaca. Ini sebagai berikut. Yang pertama, biasanya metode ini memulai dengan memberi latihan sebentar kepada siswa tentang keterampilan bertutur, kemudian mendengarkan beberapa kalimat sederhana dan mengucapkan kata-kata sampai mampu menyusun kalimat. Ini yang pertama. Jadi diberi latihan sebentar cara bertutur kata, membaca, kemudian bisa menyusun sebuah kalimat. Yang kedua, setelah siswa berlatih mengucapkan beberapa kalimat, kemudian mereka membacanya dalam teks. Ya, ini dibacakan praktek juga. Ya. Setelah itu para siswa membaca teks dengan qiraah jahriyah, jadi membaca secara keras. Ya, ini bersama-sama. Membaca terbagi pada dua macam, yaitu membaca intensif dan membaca lepas. Masing-masing memiliki tujuan. Ini. Jadi ada membaca intensif, lebih serius, dan ada juga membaca secara bebas, lepas. Yang kelima, membaca lepas merupakan pencapaian siswa pada khazanah Arab, membaca kitab-kitab Arab. Jadi diberikan keleluasaan pada siswa akan membaca teks-teks Arab yang berkaitan tentang keilmuan bahasa Arab. Ya, dari kitab-kitab bahasa Arab bisa. Kemudian thariqah ma'rifiyah ya. Yang kelima, metode kognitif ya, ini. Ciri-ciri khusus ya penggunaan metode kognitif dalam pembelajaran bahasa Arab itu sebagai berikut.
Yang pertama, teori ini berusaha untuk mengenalkan siswa tentang sistem bunyi, tata bahasa, morfologi, dan dalalah Arabiyah sebagai bahasa kedua atau bahasa sasaran. Yang kedua, pelajaran dimulai dengan menjelaskan kaidah dan diikuti dengan membuat contoh-contoh. Ya, al-misal, membuat contoh. Yang ketiga, latihan-latihan bisa digunakan sebagai pengembangan kompetensi komunikatif. Biasa dikenal dengan teori transformasi kreasi. Yang keempat, menggunakan bahasa pembantu pada awal pembelajaran. Jadi menggunakan bahasa ibu ya ini. Yang kelima, guru membantu siswa dalam membentuk pengemampuan yang berhubungan dengan realita bahasa yang sedang dipelajari dan lain sebagainya. Ini guru menuntun ya, membantu dari kekurangan-kekurangan siswa agar apa tujuan yang diharapkan ini sampai pada siswa tersebut. Ini adalah thariqah ma'rifiyah. Kemudian ini ya, selain itu metode-metode pengembangan dalam belajar bahasa Arab. Dalam buku Bapak Mulyanto Sumardi dalam judulnya Pengajaran Bahasa Asing, ini ada menyebutkan 15 metode pembelajaran bahasa yang baik. Ya, baik metode yang asal maupun metode pengembangan. Nah, ini jadi selain dari 5 tersebut ada thariqah qawaid wa tarjamah, ada thariqah mubasyirah, thariqah sam'iyah syafawiyah, thariqah qiraah, dan thariqah ma'rifiyah. Ada juga pengembangan thariqah yang lain. Yang di sini ya kita sebutkan saja ya, tidak dijelaskan. Di antaranya apa saja? Thariqah al-mubasyirah ya, termasuk tadi thariqah tabi'iyah, thariqah nafsiyah, thariqah lafziyah, thariqah qiraah, thariqah qawaid wa tarjamah, thariqah qawaid wa tarjamah, thariqah khiyariyah, thariqah al-wahdah, thariqah muraqabah al-lughah, thariqah sam'iyah al-mukhafazah, thariqah al-ilmiyah wa nazariyah, thariqah al-musyabbahah, thariqah lughawiyah as-sunnaiyah. Itu macam-macamnya ya, dari pengembangan metode pembelajaran bahasa asing. Menurut Mulyanto Sumardi ya. Demikian ya penjelasan dari saya ya, penjelasan singkat, pemaparan singkat dari saya. Semoga antum-antum semua bisa mengembangkan potensi diri ya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Saya suka metode thariqah wa tarjamah, saya suka metode qiraah, dengan yang lain saya suka metode mubasyirah karena saya basicnya pondok pesantren modern ya, seperti itu, lain sebagainya. Ataupun metode campuran ya, memberikan cara pembelajaran dengan berbagai metode ya, menggabungkan berbagai metode. Itu bisa saja, itu terserah ya, ini terserah antum semuanya ya. Demikian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga pembelajaran tema kelima ini, metode pembelajaran bahasa Arab, memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wallahu fiqhil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.